Ya pemirsa, tanah longsor terjadi di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan. Peristiwa tersebut timbulkan kepanikan warga. Tanah di tepian Sungai Kupang yang ambles dan menyeret pepohonan ke bawah membuat warga panik. Peristiwa terjadi pada kemarin siang usai sholat Jumat. Amblesnya tanah dipicu derasnya arus Sungai Kupang setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat seharian. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun dampak kerusakan cukup signifikan karena sejumlah rumah di tepian sungai turut terdampak. Warga korban banjir Taman Cikande Jayanti Kabupaten Tangerang bertahan di pengungsian. Hingga malam, banjir masih merendam permukiman mereka. Para pengungsi kini membutuhkan selimut dan perlengkapan untuk balita. Di Musola Asyobirin RT 4 Perumahan Taman Cikande, ratusan warga perumahan setempat mengungsi. Banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter hingga pada malam hari masih merendam rumah warga. Hujan deras yang membuat Sungai Cidurian meluap menjadi faktor utama banjir di wilayah ini. Sejumlah korban banjir membutuhkan selimut serta perlengkapan balita seperti popok dan juga susu. Di sini udah berapa lama Ibu ngungsi, Bu? Dari hari Jumat sih, karena kan awal ngungsi di Masjid Al-Taqwa. Air mulai masuk sedikit-sedikit kan, dari mulai subuh udah mulai masuk, jadi pas sebelum sholat Jumat kita ngungsi di sini. Jadi air makin naik. Berapa Bu ketinggian air, Bu? Dari awal tuh di masjid cuma setapak kaki, sekarang udah sedengkul. Kalau ke tempat aku udah sedada. Bu, terus bantuan apa Bu yang saat dibutuhkan di sini? Sih, alhamdulillah ya buat makanan, minuman udah mencukupi. Tapi kayaknya masih perlu selimut. Selimut. Selimut buat anak-anak bayi, kan banyak bayi balita, bayi 1 bulan. Ya pemirsa, banjir yang menggenangi kawasan permukiman warga di Pejaten Timur, Jakarta Selatan kini mulai surut. Warga pun mulai kembali untuk membersihkan sisa sampah yang masuk ke dalam rumah. Banjir masih menggenangi kawasan padat penduduk di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 cm hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang ada tepat di samping permukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Kalau sini cuma lama. Ini lama nih. Iya lah, gelap ngapain. Itu tipis-tipis di sini aja tuh yang pohon. Ngapain ya? Ya, banjir merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir berketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebonpala berdampak pada 32 kepala keluarga dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Hari ke-7 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas. Bencana banjir kini merendam ribuan rumah warga serta area persawahan di 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Malam, Pak. Hingga Sabtu malam atau hari ke-7 Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterjang banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter. Air bahkan masuk ke rumah warga yang sebelumnya tidak terendam dengan ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet terus meluas. Ini banjirnya sejak kapan, Mas? Sejak kemarin itunya mah. Kemarin. Kemarin. Iya.
Ini sempat surut atau udah naik lagi? Surut, Iya. udah ini kedua kalinya sama ini. Oh jadi naik lagi sekarang nih? Hmm. Kapan naiknya? Jam berapa ya? Tadi teh jam 5:30 rasanya. Udah langsung. Oh hari ini iya, naiknya? Hari ini. Sebelumnya naiknya sempat banjir kapan? Kemarin hari Minggu. Hari Minggu, Iya. sempat surut. Mm-mm. Terus sekarang? Sekarang Ya, warga korban banjir di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat berebut makanan. Bantuan makanan menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup setelah sepekan dilanda banjir. Nutup jalan tuh lagi. Ngatur ya, merahnya. Puluhan warga korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terlihat berebut makanan sarapan pagi yang dibagikan relawan. Diketahui banjir di wilayah ini telah memasuki hari ke-7 akibat tingginya curah hujan serta meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air mencapai 1,7 meter hingga 2,90 meter dan merendam permukiman warga secara menyeluruh. Sabtu pagi, puluhan korban banjir harus rela mengantre panjang untuk mendapatkan makanan siap saji dari para relawan. Mayoritas penerima bantuan adalah ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak banjir berkepanjangan di lokasi tersebut. Ketinggian rumah ibu berapa? Sampai atap. Sampai atap? Sampai atap. Yang di mana itu? Sampai depan masjid. Masjid? Masjid Ar-Rahman. Oh yang di Pengasinan apa di Kampek? Kampek. Oh yang di Kampek ibu? Itu biasanya surutnya berapa lama kalau di tempat ibu? Waktu dulu 2 minggu. Waktu sebelumnya? Bulan puasa. Kemarin 2 minggu. Dalam 1 tahun terakhir, wilayah ini telah 8 kali dilanda banjir. Namun hingga kini belum ada solusi nyata dari pemerintah. Warga berharap banjir segera diatasi karena mereka lelah hidup dalam ancaman banjir yang terus berulang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Selain di Karawang, pemirsa, warga korban banjir di Bekasi juga mendapatkan bantuan makanan. Ribuan korban banjir di perumahan Villa Mutiara Jaya, Bekasi, Jawa Barat mendapatkan bantuan makanan dari petugas setempat. Sebanyak 2.000 boks makanan dibagikan kepada para korban banjir yang terdapat di sejumlah titik pengungsian. Sebelumnya, selama 6 hari terakhir, warga mengalami banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter.